Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Enterprise Resource Planning terhadap Profitabilitas atas nilai perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Enterprise Resource Planning, teknologi efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih efektif. Kinerja perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor manusia yang mencerminkan budaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga implementasi ERP menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi perusahaan belum mengimplementasikan ERP, yakni perusahaan belum mampu beradaptasi dengan baik dengan sistem yang baru atau perubahan sistem baru pada proses bisnis perusahaan tersebut. Perumusan masalah yang diambil ialah apakah implementasi ERP terdapat pengaruh yang signifikan pada profitabilitas. Yang kedua, apakah profitabilitas terdapat pengaruh yang signifikan pada nilai perusahaan. Yang ketiga, apakah implementasi ERP yang memoderasi profitabilitas berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Berikut adalah variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Yang pertama, ERP yang mempengaruhi profitabilitas menggunakan rasio ROA, ROE, dan ROI. Selanjutnya yaitu profitabilitas yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan menggunakan rasio Tobin-Skew. Selanjutnya, Enterprise Resource Planning terhadap profitabilitas atas nilai perusahaan. Teori yang digunakan ialah stewardship theory, yaitu dalam teori ini manajer bertindak sebagai steward, yakni manajer lebih mementingkan hasil utama perusahaan daripada kepentingan manajer itu sendiri, oleh Raharjo 2007. Kajian literatur dalam penelitian ini. Yang pertama ialah dampak implementasi ERP atas profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang diteliti oleh Rini dan Februari pada tahun 2017 menggunakan sampel Bursa Efek Indonesia dengan hasil perusahaan yang menerapkan sistem ERP menghasilkan nilai profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, analisis pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas terhadap struktur modal dan kinerja perusahaan yang diteliti oleh Asy'ari pada tahun 2017 menggunakan sampel penelitian Bursa Efek Indonesia dengan hasil penelitian ini menghasilkan hubungan positif antara variabel dengan kinerja perusahaan. Yang ketiga ialah pengaruh return on asset terhadap Tobin-Skew dengan sampel penelitian perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang diteliti oleh Al-Ghifari, Triharjono, dan Juhaini pada tahun 2013 dengan hasil return on asset memiliki pengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan. Yang keempat yaitu pengaruh DER, return on equity, return on asset, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan sampel penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diteliti oleh Rahmantio, Saifi, dan Nur Laili pada tahun 2018 dengan hasil pengaruh ROE terhadap nilai perusahaan memiliki pengaruh positif secara parsial. Berikut ialah operational variable. Yang pertama yaitu dummy ERP dengan ketentuan angka 1 bagi perusahaan yang menerapkan ERP dan angka 0 bagi perusahaan yang belum menerapkan ERP. Selanjutnya ialah ROA dengan perhitungan net income dibagi total asset. Selanjutnya yaitu return on equity dengan perhitungan net income dibagi equity. Selanjutnya yaitu ROI dengan perhitungan total penjualan dikurangi investasi. Kemudian dibagikan dengan investasi yang dikalikan dengan 100%. Selanjutnya yaitu Tobin-Skew dengan perhitungan kapitalisasi pasar ditambah total hutang dibagikan dengan total aset. Selanjutnya pengembangan hipotesis yang ditawarkan ialah H1 yaitu pengaruh implementasi ERP terhadap profitabilitas, H2 yaitu pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang menggunakan rasio H2A pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan, H2B pengaruh return on equity terhadap nilai perusahaan, dan pengaruh return on investment terhadap nilai perusahaan. H3 yang ditawarkan ialah implementasi ERP yang memoderasi hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan secara bersamaan. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan jenis data sekunder, yaitu menggunakan Bursa Efek Indonesia yang digunakan mulai dari 2017 sampai dengan 2019 dengan ketentuan laporan keuangan tahunan perusahaan, kemudian tabulasi data
Berikutnya ialah menganalisis menggunakan SPSS statistik 2.0. Analisis deskriptif yang digunakan ialah maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Menggunakan uji asumsi klasik, yang pertama uji normalitas, kemudian uji multikolonialitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat yaitu uji autokorelasi. Selanjutnya ada hubungan kausalitas, yang mana membandingkan kedua sampel yang memiliki kausalitas yang berlawanan, yaitu mengenalikan antara dummy IRP yang belum menerapkan IRP dengan perusahaan yang sudah menerapkan IRP dan dikalikan dengan variabel independen. Selanjutnya ada pengujian hipotesis, yang pertama uji parsial, uji simultan, dan uji regresi linear berganda. Hasil dan pembahasan yang diperoleh ialah hasil pengumpulan data. Jumlah perusahaan yang menerapkan IRP sebanyak 29 perusahaan, perusahaan yang belum menerapkan IRP sebanyak 45 perusahaan, jumlah perusahaan keseluruhan ialah 74 perusahaan dikalikan periode observasi selama 3 tahun yaitu sebanyak 222 data. Dibutuhkan outlier dalam penelitian ini sebanyak 111 data sehingga jumlah akhir data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebanyak 111 data. Selanjutnya ada statistik deskriptif yaitu minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dummy IRP yang diperoleh ialah maksimum sebesar angka 1 dan minimum sebesar angka 0 dengan rata-rata 0,46 dan standar deviasi 0,50. Begitu juga dengan return on asset dengan nilai maksimum 8,45 dan nilai minimum 2,30. Nilai maksimum return on asset 8,45 diperoleh oleh perusahaan yang menggunakan IRP, sedangkan nilai minimum dimiliki oleh perusahaan yang belum menerapkan sistem IRP. Kemudian ROE dengan nilai maksimum 9,55 diperoleh oleh perusahaan yang menerapkan sistem IRP. Kemudian minimum 1,10 terdapat di perusahaan yang belum menerapkan sistem IRP. Kemudian oleh ROI dengan nilai maksimum 10,54 diperoleh oleh perusahaan yang belum menerapkan sistem IRP dengan nilai minimum juga dengan perusahaan yang belum menerapkan sistem IRP. Kemudian ada Tobin Skill dengan nilai maksimum 9,33 yang diperoleh oleh perusahaan yang belum menerapkan sistem IRP dan nilai 4,06 oleh perusahaan yang telah menerapkan sistem IRP. Berikut ialah uji asumsi klasik. Yang pertama ialah uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan nilai signifikan 0,088 di atas tingkat kepercayaan 5% sehingga dapat dinyatakan model regresi ini dapat dinyatakan uji regresi ini berdistribusi normal. Selanjutnya ialah multikolonialitas dengan ketentuan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari angka 10. Maka dapat dinyatakan model regresi ini tidak terdapat multikolonialitas. Selanjutnya ialah uji heteroskedastisitas. Dengan nilai signifikansi di atas 0,05, maka model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang keempat ialah uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson 0,402. Maka dengan hasil keputusan tabel ada tidaknya autokorelasi yang digunakan, maka menyatakan Durbin-Watson sebesar 0,402 lebih besar dari angka 0 dan lebih kecil dari angka nilai DL sebesar 1,6167. Maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan dinyatakan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini. Selanjutnya ialah pengujian kausalitas menggunakan uji chi-square. Dapat dilihat bahwa variabel return on asset, return on equity, dan return on investment serta Tobin Skill tidak memiliki hubungan yang signifikan dikarenakan lebih besar angka dari 0,05 dikarenakan jumlah perusahaan yang menerapkan IRP terhitung lebih sedikit daripada perusahaan yang sebelum menerapkan sistem IRP, sehingga terdapat ketidakseimbangannya dalam menguji perbedaan penerapan IRP. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis pertama, yaitu tabel berikut menunjukkan bahwa variabel return on asset, return on
equity dan return on investment memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis pengaruh implementasi ERP terhadap profitabilitas secara parsial tidak dapat diterima karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, hipotesis kedua yang menyatakan pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan secara parsial dengan menggunakan rasio return on asset yang menyatakan bahwa variabel Tobin Skew yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,155 lebih besar dari 0,05, sehingga dinyatakan bahwa return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, return on equity terhadap nilai perusahaan secara parsial dapat dinyatakan variabel Tobin Skew memiliki nilai signifikansi sebesar 0,339 lebih besar dari 0,05, sehingga return on equity dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ialah pengaruh return on investment terhadap nilai perusahaan secara parsial yang menyatakan bahwa variabel Tobin Skew yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,114 lebih besar dari 0,05 yang menyatakan bahwa return on investment tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka dapat dinyatakan hipotesis kedua yang menyatakan pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan ditolak dan tidak terdukung. Selanjutnya, H3 yang ditawarkan ialah analisis pengujian pengaruh implementasi enterprise resource planning memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan secara simultan. Dapat dinyatakan uji hasil output ANOVA yang dilakukan menunjukkan nilai signifikansi menunjukkan angka 0,694 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ERP yang mempengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan dikarenakan nilai signifikansi 0,694 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 3 tidak dapat diterima atau tidak terdukung. Selanjutnya ialah analisis uji regresi linear berganda. Dengan rumus Y sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien dikalikan dengan variabel independen. Dengan pernyataan 1 sama dengan 0,863 ditambah 0,029 dikalikan dengan variabel independen. Selanjutnya ialah ringkasan hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis pertama yang menyatakan implementasi ERP berpengaruh terhadap profitabilitas secara parsial disimpulkan tidak terdukung. Hipotesis kedua yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara parsial dapat disimpulkan yaitu tidak terdukung. H2A yang menyatakan return on asset yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara parsial disimpulkan tidak terdukung. H2B yang menyatakan return on equity berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara parsial dinyatakan tidak terdukung. Kemudian H2C yang menyatakan return on investment berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara parsial juga tidak terdukung. Dan H3 yang menyatakan implementasi ERP profitabilitas terhadap nilai perusahaan secara bersamaan disimpulkan tidak terdukung. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah data yang diperoleh oleh perusahaan yang menerapkan ERP lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang belum menerapkan ERP, sehingga hipotesis yang ditawarkan bertolak belakang dengan hipotesis yang dinyatakan positif sebelumnya. Maka dinyatakan penelitian ini belum berhasil menyatakan bahwa implementasi ERP dapat berpengaruh dengan baik terhadap perusahaan yang sudah menerapkan sistem ERP. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.